channel Senau Sejarah. Salam sejarah, salam budaya. Kali ini kita mau bahas apa ini Pak? Kira-kira yang menarik. Sesuai dengan lokasi, mungkin kita memang lagi berada di daerah pegunungan. Gimana kalau kita bahas tentang gunung-gunung saja? Gunung Pol. Asalkan jangan gunung 3. Oke, gunung apa ini kira-kira? Yang dekat dari sini aja Pak. Gimana kalau Gunung Penanggungan? Ya bisa, boleh. Gunung Penanggungan nama kunonya Gunung Pawitra ya. Artinya suci, bukan begitu? Iya tah? Kalau dilihat dari sejarahnya, kalau Penanggungan itu kan digunakan beberapa masa. Mulai dari Empu Sendok, Erlangga sampai Majapahit itu masih dipakai. Masih difungsikan. Ya, masih dipakai untuk suci, untuk ritual keagamaan. Karena kan gunung sebagai simbol tempat bersemayamnya para dewa. Jadi masih digunakan hingga zaman Majapahit. Mungkin karena itu juga ya, di Gunung Penanggungan atau Pawitra itu sendiri banyak ditemukan situs-situs kepurbakalaan kayak candi-candi gitu Pak. Mungkin juga kalau dilihat dari dari kronologi tahunnya atau kronologi waktu, sejak zaman Sindok sudah dituliskan di prasasti, bukan dituliskan sih, sudah disebutkan di dalam prasasti Sindok atau terbitan Raja Sindok, di prasasti Cunggrang itu daerah Pasuruan. Prasasti Cunggrang itu salah satu bukti bahwa Pawitra merupakan tempat suci. Jadi di salah satu isi dari prasasti Cunggrang menyebutkan bahwa ada patapan atau pertapaan para resi yang berada di Pawitra. Jadi para resi itu menggunakan Pawitra sebagai tempat untuk mereka melakukan ritual keagamaan. Itu sudah disebutkan bukti primer lah, sumber primer bahwa Pawitra itu memang gunung suci sejak zaman Sindok. Itu kalau selanjutnya masa Erlangga juga ada bukti bahwa Penanggungan itu digunakan pada masa Erlangga dengan adanya bukan pucangan itu, bukan Patirtaan, Pancuran, itu juga disebutkan di prasasti Cunggrang ada bangunan Pancuran atau Patirtaan lah. Patirtaan yang dimaksud ini Patirtaan Jolatunda itu bukan? Iya, itu sama satunya belahan. Iya, di sumber belahan. tetek itu ya. Oke. Kalau yang di belahan kan ada 2 arca Dewi Istri sama Lasmi. Itu kan istri dari Dewa Wisnu. Sedangkan Erlangga itu kan diabadikan atau disimbolkan sebagai Dewa Wisnu. Jadi ketika Erlangga, mungkin dari situ bisa dilihat bahwa Patirtaan belahan itu merupakan peninggalan Raja Erlangga dengan adanya hubungan antara arca yang ada di sana dengan Dewa Wisnu. Sementara Erlangga juga disimbolkan sebagai atau didharmakan sebagai Wisnu. Berarti candi belahan itu bisa diambil kesimpulan bernafaskan Hindu ya? Ya, berdasarkan arca yang ditemukan di sana. Nah, yang menarik dari Gunung Pawitra atau Penanggungan ini Pak, ternyata ada gunung-gunung perwara di sekelilingnya, ada 4. Kalau nggak salah itu Gunung Gajah Mungkur, Kemuncup, Saraklopa, sama Bekel ya? Ya. Nah, itu menarik sih Pak. Ternyata di gunung-gunung perwaranya itu sendiri juga banyak ditemukan situs-situs kepurbakalaan. Nah, yang uniknya candi-candi yang ada di sana yang ditemukan itu rata-rata modelnya itu model punden berundak ya Pak ya? Ya, punden berundak. Saya pernah baca sedikit sih tentang tulisannya Pak Prof. Agus Arsmunandar. Di sana pernah disebutkan bahwa di Gunung Pawitra ini tidak diketemukan yoni, lingga dan yoni. Tapi kalau tidak salah, saya pernah ke Candi Salokelir. Sebelum sampai di Candi Salokelir itu ada yoni Pak, kecil tapi di pinggir gitu, kayak disisihkan. Mungkin itu kayak
apa ya, kayak tanda gitu loh, tanda jalan menuju ke Selok Kelir kayak gitu. Kalau oke, gini aja. Kita bahas mulai dari awal tadi tentang 4 puncak yang mengelilingi puncak Pawitra. Jadi, berdasarkan apa ya istilahnya ini mitos, kalau nggak salah, mitos yang ditulis di kitab Jawa Kuna. Jawa Kuno. Kitab Tantu Panggelaran. Di situ diceritakan bahwa mitos Pawitra adalah puncak dari Mahameru yang ada di India yang dibawa oleh para dewa, kemudian diletakkan di Pulau Jawa. Kenapa? Karena pada saat itu Pulau Jawa mengalami guncangan oleh ombak yang mungkin dari Samudra India. Kalau Samudra India kan ombaknya besar. Jadi akhirnya dari gunung yang dibawa para dewa itu, reruntuhannya itu jatuh di sepanjang Pulau Jawa. Nah, paling atas itu dihempaskan sampai jadi Pawitra itu. Makanya disebut Gunung Suci. Nah, itu berdasarkan mitos yang ada di kitab Tantu Panggelaran. Kalau tentang bangunan-bangunan yang ada di Pawitra, memang rata-rata bangunan di sana itu pundan perunda. Kalau kalau istilah atau konsep Hindu itu ada biasanya tempat yang paling atas itu tempat yang paling suci atau tempat yang paling sakral lah. Dan perunda kan masih ada hubungannya dengan masa praaksara. Jadi mereka orang-orang manusia praaksara itu ketika melakukan ritual ibadah menggunakan salah satu sarana ibadah mereka adalah menggunakan atau sarana ibadah mereka menggunakan bangunan yang berunda. Ya, yang berunda, yang tumbuk itu loh, yang berlantai itu. Oke. Tuh, jadi memang di Penanggungan banyak ditemukan bangunan banyak. Ya rata-rata memang bangunan pundan berunda yang ditemukan. Soalnya hal itu juga melambangkan gunung. Gunung kan semakin ke atas semakin tinggi. Ya, Oke. seperti itu. Mungkin selain pemahaman itu bisa jadi nggak sih kalau candi-candi yang ditemukan di Gunung Pawitra itu mengikuti kontur tanahnya. Jadi kan karena di pegunungan terus kontur tanahnya miring gitu. Ya kalau dilihat dari segi geografis kondisi Penanggungan memang sangat terjal, banyak jurang, banyak tebing. Kalau memang gunung itu disucikan, mungkin rata-rata atau bangunan atau tempat suci di zaman Majapahit atau zaman kerajaan Hindu Buddha itu memang kalau misalnya ada orang ibadah pasti kan ada tempat yang luas untuk orang-orang melakukan ritual di situ. Jangan kalau di Penanggungan karena mungkin lahannya juga tidak memadai untuk untuk orang-orang yang mau ritual di situ, sehingga memang dibentuk seperti itu. Jadi mengikuti kontur tanah yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Oke, jadi kegiatan para resi di Penanggungan kira-kira apa saja sih Pak? Namanya resi kan pemuka agama atau istilahnya ahli di keagamaan lah. Apakah orang-orang yang ada di sana itu hanya orang-orang yang mereka itu meninggalkan kehidupan duniawi atau meninggalkan keramaian? Dia bergeser ke tempat-tempat sunyi, terus entah mereka bersemedi atau mungkin mencari sesuatu, petunjuk dan sebagainya. Kalau menurut jenengan gimana Pak? Kalau dilihat dari segi seperti itu, jadi ketika pada masa Majapahit, ya. Kalau nggak salah itu kalau nggak salah benar berarti Pak? Ya. Kemungkinan atau ya berdasarkan data-data yang pernah saya baca, jadi ada 2 jenis tempat suci. 2 jenis tempat suci. Yang membedakan, ini tempat suci untuk pertapaan atau untuk orang yang mengasingkan diri. Juga ada tempat suci yang memang ini digunakan untuk jamaah, maksudnya untuk orang-orang umum. Oh iya. Jadi kalau di gunung itu kan biasanya orang-orang yang ingin melakukan bertapa kan nggak mungkin bertapa rame-rame. Jadi ada dua istilah untuk menyebut tempat suci pada masa Majapahit. Ada 2. Yang pertama adalah
pertapaan Oh, atau pertapaan. karesian. Yang kedua itu adalah mandala, mandala Kadewa Guruan kalau nggak salah seperti itu. Kalau mandala itu biasanya memang tempatnya lahannya luas, kemudian banyak bangunan-bangunan atau banyak bangunan seperti balai, seperti pendopo, itu digunakan untuk orang-orang yang mau beribadah di situ. Jadi ketika ada sebuah mandala, itu pasti banyak orang yang berkumpul di situ. Jadi sehingga kalau istilahnya itu ada daerah Swatantra. Swatantra itu daerah memang khusus untuk daerah suci. Jadi daerah itu menjadi kalau di apa ya, di istilah pemerintahan itu ada namanya istilahnya dukuh atau desa-desa ya. Jadi desa itu dianggap desa suci, sehingga orang-orang yang ke situ, tujuannya ke situ berarti mereka untuk ibadah, untuk ritual. Itu disebut mandala. Jadi orang-orang yang mau ke situ bisa istirahat di situ, bisa mungkin beberapa waktu, mungkin bermalam di situ, istirahat beberapa malam di situ bisa. Karena disediakan bangunan-bangunan memang sengaja untuk tempat istirahat. Itu mandala. Kalau yang kedua karesian atau pertapaan itu biasanya terletak di daerah yang sulit dijangkau mungkin ya. Mungkin yang sulit dijangkau seperti di gunung itu tadi. Jadi hutan. mereka nggak terlalu banyak orang-orang yang tinggal di pertapaan, seperti di Penanggungan, karena lahannya mungkin nggak ada, sehingga nggak ada tempat untuk mereka menetap lebih lama. Mungkin ada sih beberapa gua mungkin ya nggak terlalu besar, ada gua memang sengaja dibentuk, ada celah dari tebing kemudian ditutupi pakai mungkin pakai batu atau apa gitu, atau ada gua yang memang alami, jadi bentukan dari alam itu, jadi sehingga ada celah sedikit gitu aja ya untuk semedi lah istilahnya. Kalau misalnya dibangunkan tempat untuk, kan nggak cukup, daerah lahannya nggak cukup. Iya sih, karena memang kan lereng-lereng gunung gitu kan ya. Terus daerah datarnya juga sedikit. Oke, jadi bisa disimpulkan ini bahwa yang ada di Pawitra ini daerah pertapaan gitu. Sebenarnya ada perbedaan apa ya? Ada perbedaan pengertian antara karesian sama mandala, atau pertapaan sama mandala. Kalau tadi sempat disinggung sebelumnya tentang Linggayoni, terus apa sih bedanya tempat suci yang ada di pertapaan sama yang ada di mandala? Kalau di pertapaan itu kebanyakan memang jarang sih ditemukan Linggayoni. Jadi kalau mereka ibadah itu biasanya apa ya, ada arca-arca kecil, arca-arca perwujudan dewa tapi nggak terlalu besar. Jadi itu sebagai simbol bahwa memang dewa yang disembah dibuatkan arca. Iya. Kemudian kalau mandala itu biasanya terdapat Linggayoni. Kalau istilahnya tempat itu apa ya, lingga pranala ya. Jadi memang kalau mandala itu sarana atau alat yang digunakan atau simbol yang digunakan untuk menyembah dewa itu memang ada Linggayoni. Kalau di mandala kebanyakan seperti itu. Beda dengan yang di pertapaan. Pertapaan lebih menggunakan patung-patung kecil ya. Tapi bisa nggak sih Pak? Ini sepertinya ya pertanyaan ya, gimana ya? Kan kalau misalnya di Gunung Penanggungan itu menggunakan arca-arca, atau bisa jadi dia hanya kayak altar gitu Pak, yang ditemukan kan altar-altar. Nah, apa ada kemungkinan bahwa orang-orang di zaman dulu yang mendiami daerah Pawitra itu, atau yang yang berada di sana itu memuja dewa-dewa selain dewa-dewa yang ada atau yang di apa ya, yang ada dari India? Itu gimana kalau menurut Bumen? Kalau untuk dewa mungkin ya hampir sama sih, mungkin kalau dewa lain kayak gini Pak, saya pernah membaca itu tentang dewa gunung. Sang Hyang Ecalapati ya kalau nggak salah. Itu muncul pada, kalau nggak salah ya, ini juga kalau nggak salah sih, berarti kalau kemungkinan itu muncul pada akhir Majapahit. Akhir Majapahit itu karena
banyak orang-orang yang mulai tidak percaya dengan kerajaan, dengan raja. Karena pada saat itu beberapa sumber mengatakan bahwa Raja Mojopahit pada masa akhir itu berpindah kepercayaan. Oh. Yang awalnya ketika Hindu, kalau Hindu kan konsepnya gini, raja itu mempunyai istilah apa ya sebutannya, adalah kultus dewa raja. Iya. Kultus dewa raja itu adalah raja itu adalah keturunan dewa. Jadi orang-orang menganggap raja ya titisan dewa itu, sehingga mereka taat sekali dengan raja. Nah, ketika raja itu sudah mulai berpindah kepercayaan, ya otomatis rakyatnya ya mulai nggak percaya. Sehingga banyak muncul orang-orang yang mulai kembali ke kepercayaan awal, kepercayaan orang Jawa asli. Jadi seperti yang ada di Gunung Arjuna, di Gunung Lawu, di Danjitipto itu banyak arca-arca yang apa ya, simbolnya siapa kalau nggak salah, Arca Bima. Arca Bima itu dewa yang disembah oleh orang-orang Mojopahit akhir ketika rajanya sudah berpindah ke kepercayaan. Mungkin itu nanti bisa dibahas lebih lanjut. Oke. Cuma penasaran sih Pak. Kalau dewa gunung ya mungkin ya dewa yang ada di gunung itu mungkin ada kan gini maksudnya, kalau biasanya dewa kan ada memang dia itu yang di tempat yang bersemayam di tempat yang tinggi gitu nggak sih? Enggak gitu. Di tempat yang memang menyeramkan, ada yang memang dewa ini ditempatkan di depan rumah atau di depan pintu. Kemudian ada juga dewa yang ditempatkan di air, di kan macam-macam. Kalau memang di Penanggungan, kalau nggak salah sih, kalau di Penanggungan memang belum apa ya, belum ada, saya belum baca sih memang, kalau mungkin ada tentang aliran yang apa ya, aliran keagamaan yang dianut oleh Resi di Pawitra. Resi yang di sana. Kalau misalnya diruntut dari, kan ada nih Pak, kalau nggak di Gunung Bekel ya, itu kan ada Candi Kendali Soto. Di sana itu kan ada candi model punden berundak juga, sama Goa Pertapaan. Nah, di candi itu sendiri terpahat relief cerita Panji sama Sudamala. Dari cerita relief itu bisa ditarik enggak sih Pak, kalau kira-kira di masa itu ternyata silpinnya atau mungkin para resinya itu menganut aliran tertentu gitu? Bukankah relief-relief yang digambarkan itu sesuai dengan gambaran kan? Kalau Sudamala memang jelas itu adalah relief cerita Hindu. Mungkin kalau ada relief tokoh atau relief apapun, kemungkinan biasanya kalau relief itu kan dipahat atau diukir sesuai apa yang dilihat si silpin di masa itu. Mungkin juga ada dari kalau Panji biasanya itu kalau nggak salah itu Panji itu di Candi Salaklir juga ada itu Pak Panji itu. Memang masih menjadi apa ya? Menjadi perdebatan, Panji itu siapa sih? Siapa sih Panji itu? Iya. Apakah dia itu memang punya keturunan dari raja atau ada keturunan dari yang kasta lain? Belum tahu juga. Mungkin nanti bisa dibahas lagi. Yang menarik itu gini Mbak, ketika masa mulai kemerosotan Kerajaan Majapahit, jadi masa-masa akhir Majapahit itu kan tadi jenengan menyatakan bahwa masyarakatnya mulai tidak percaya dengan sistem pemerintahan atau raja yang berkuasa pada masa itu, dan mereka kembali ke kepercayaan semula. Nah, ini aku penasaran, berarti secara tidak langsung kepercayaan terhadap Dewa Gunung itu sudah ada bahkan jauh sebelum adanya kerajaan. Sudah ada. Masa-masa kerajaan. Sebelum Islam kan sudah ada orang kan di Jawa. Sebelum atau sebelum Hindu, sebelum orang India melakukan ekspansi ke sini, kan sudah ada orang di Jawa, dan di Jawa sudah punya kebudayaan, sudah punya budaya sendiri. Apakah mereka belum punya agama? Pasti punya.
Dan sebelumnya juga masa praaksara kan mereka sudah punya kepercayaan, ada animisme, dinamisme, kan totemisme, menyembah hewan-hewan mitos itu, hewan-hewan yang dianggap Mitologi suci. itu. Oke. Mungkin dari situ karena pengaruh India yang sangat kuat, pengaruh Hindu yang sangat kuat, sehingga banyak orang-orang atau orang Jawa lah, orang Jawa khususnya itu yang ikut ke kepercayaan Hindu dengan mengenal konsep-konsep Hindu, bagaimana Hindu menyembah hewannya dan tata cara ibadah seperti apa. Tapi tetap ya disinkronkan dengan kebudayaan yang sudah kita Itu miliki. namanya akulturasi atau Oke. sinkretisme itu. Iya, iya. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak ya pembahasan kita kali ini, sangat menarik ya. Masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab menurut saya sih. Mungkin bisa kita sambung lagi di episode selanjutnya. Oke, cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Jangan percaya 100% dengan pernyataan kami karena masih butuh penelitian lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya, salam sejarah.